Alam semesta adalah segalanya, dari partikel terkecil hingga galaksi terbesar, hingga keberadaan ruang, waktu, dan kehidupan. Tapi bagaimana semuanya dimulai? Asal-usul alam semesta adalah asal mula segala sesuatu. Berbagai teori ilmiah ditambah mitos penciptaan dari seluruh dunia telah mencoba menjelaskan asal-usulnya yang misterius. Namun, penjelasan yang paling banyak diterima adalah teori Big Bang. Teori Big Bang menyatakan bahwa alam semesta dimulai sebagai titik panas dan padat tak terhingga. Hanya beberapa milimeter lebarnya, itu mirip dengan lubang hitam supercharged. Sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu, singularitas kecil ini meledak dengan hebat. Dan dari ledakan ini, semua materi, energi, ruang, dan waktu diciptakan. Apa yang terjadi selanjutnya adalah dua tahap utama evolusi alam semesta, disebut era radiasi dan materi. Mereka ditentukan oleh peristiwa penting yang membantu membentuk alam semesta. Pertama datang era radiasi, dinamai dominasi radiasi tepat setelah Big Bang. Era ini terdiri dari tahap-tahap yang lebih kecil yang disebut zaman, yang terjadi dalam puluhan ribu tahun pertama alam semesta. Yang paling awal adalah zaman Planck. Tidak ada materi yang ada di alam semesta saat ini, hanya energi dan nenek moyang dari 4 kekuatan alam, kekuatan super. Namun, pada akhir tahap ini peristiwa penting terjadi di mana gravitasi berpisah dari gaya super. Berikutnya datang zaman penyaut agung, dinamai dari 3 kekuatan alam yang tersisa. Zaman ini berakhir ketika salah satu kekuatan itu yang disebut nuklir kuat memisahkan diri. Kemudian zaman inflasi dimulai, di mana alam semesta berkembang pesat. Hampir seketika itu tumbuh dari ukuran atom ke ukuran jeruk. Alam semesta saat ini sangat panas dan bergejolak dengan elektron, quark, dan partikel lainnya. Kemudian datanglah zaman elektrolemah, ketika dua gaya terakhir, elektromagnetik dan lemah, akhirnya berpisah. Selama tahap berikutnya, zaman quark, semua bahan alam semesta hadir, namun alam semesta masih terlalu panas dan padat untuk partikel subatomik terbentuk. Kemudian di zaman hadron, alam semesta cukup mendingin untuk quark mengikat bersama dan membentuk proton dan neutron. Dalam epik lepton dan nuklir, dua tahap terakhir era radiasi, proton dan neutron mengalami perubahan yang signifikan. Mereka menyatu dan menciptakan inti, dan dengan melakukan itu, mereka menciptakan unsur kimia pertama di alam semesta, yaitu helium. Kemampuan baru alam semesta untuk membentuk elemen blok pembangun materi mengantri di era materi. Seperti namanya, era materi ditentukan oleh kehadiran dan dominasi materi di alam semesta. Ini menampilkan 3 zaman yang membentang miliaran tahun, sebagian besar rentang kehidupan alam semesta dan termaksud hari ini. Yang pertama adalah zaman atom. Pada tahap ini, suhu alam semesta cukup dingin sehingga elektron dapat menempel pada inti untuk pertama kalinya. Disebut rekombinasi. Proses ini membantu menciptakan elemen kedua alam semesta, yaitu hidrogen. Hidrogen bersama dengan atom helium menghiasi alam semesta dengan awan atom. Di dalam awan, kantong-kantong kecil gas mungkin memiliki gravitasi yang cukup untuk menyebabkan atom-atom terkumpul. Gugusan atom ini yang terbentuk selama zaman galaksi menjadi bibit galaksi. Terletak di dalam galaksi-galaksi itu, bintang-bintang mulai terbentuk, dan dengan melakukan itu, mereka mengantri tahap terbaru dan terkini dari perkembangan alam semesta, yaitu zaman bintang. Pembentukan bintang kemudian menyebabkan efek riak yang luar biasa dan membantu membentuk alam semesta seperti yang kita kenal. Panas di dalam bintang menyebabkan konversi helium dan hidrogen menjadi hampir semua elemen yang tersisa di alam semesta. Pada gilirannya, elemen-elemen itu menjadi blok bangunan untuk planet, bulan, kehidupan,
sesuatu hanya mungkin terjadi karena banyaknya tahapan dalam perkembangan alam semesta.